Selamat sore, perkenalkan nama saya Stevi Elcita Rajo dengan NIM 8603233873 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Terbuka UPBJJ Malang. Di sini saya akan memenuhi tugas kedua saya, yaitu pada mata kuliah Filsafat Ilmu dengan tugas mempresentasikan judul Peran Filsafat Ilmu dalam Memperkuat Ilmu Pendidikan. Yang pertama, saya akan menyajikan agenda pembahasan pada slide presentasi saya pada sore hari ini. Di sini saya memiliki 4 agenda pembahasan. Yang pertama adalah filsafat ilmu sebagai pengawas eksistensi dan arah pengembangan ilmu. Yang kedua, pendidikan sebagai laboratorium implementasi teori filsafat. Yang ketiga, pisau analisis teologis memiliki 4, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Yang keempat, implementasi praktis dalam transformasi kebijakan dan kurikulum modern. Selanjutnya, adapun agenda pembahasannya ada 5, yaitu yang pertama, pentingnya filsafat ilmu bagi pendidikan. Pentingnya filsafat ilmu bagi pendidikan yaitu sebagai landasan teoretis dan fondasi berpikir mahasiswa maupun siswa pada pendidikan sekolah dasar. Yang kedua, fungsi pengawasan dan keilmian, yaitu untuk menjaga integritas akademik dan rigoritas. Yang ketiga, siklus simbiosis mutualisme yang memiliki hubungan interdependensi ilmu dengan praktik. Yang keempat, analisis 3 dimensi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kelima, penerapan praktis dan studi kasus implementasi dalam kurikulum dan kebijakan. Adapun pentingnya filsafat ilmu yaitu sebagai mother of sciences, sebagai akar dasar dari segala pengetahuan. Filsafat memberikan landasan dasar bagi lahirnya berbagai disiplin ilmu, yaitu untuk memastikan struktur keilmuan tetap berpijak pada nilai-nilai fundamental dan berkebenaran universal. Analisis asumsi pendidikan. Analisis asumsi pendidikan menyediakan kerangka logika yang ketat untuk membedah asumsi-asumsi pendidikan, memungkinkan pendidik mengevaluasi metode dan kebijakan secara kritis daripada sekedar mengikuti tren. Yaitu adapun pencegahan reduksionisme sebagai peran pelindung untuk mencegah reduksionisme dalam praktik mengajar, memastikan bahwa proses pendidikan tetap berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya, memperkuat keilmuan pendidikan. Yang pertama, adapun standar objektivitasnya yaitu menetapkan parameter yang jelas untuk meminimalisir bias subjektif dalam observasi fenomena pendidikan di lapangan. Yang kedua, adapun validasi metodologi, yaitu untuk menguji ketepatan instrumental pendidikan dalam keselarasan paradigma dengan cara berpikir dan dengan cara proses teknis yang digunakan. Yang ketiga, koherensi teori, yaitu untuk memastikan keselarasan logis antara bangunan teori abstrak dengan data empiris yang ditemukan di lingkungan sekolah. Analisis komparatif berdasarkan integrasi prinsip epistemologi dan metodologi pendidikan memiliki riset dan tingkat rigoritas ilmiah yang berbeda, di mana metode ilmiah lebih tinggi presentasinya yaitu 92% dibanding metode spekulatif yang memiliki presentasi 35%. Selanjutnya, adapun cara memperkuat nilai dimensi normatif versus teknis. Di pendidikan holistik, adapun dua nilai ya, untuk memperkuat filsafat ilmu dalam keseimbangan pendidikan, yaitu dengan cara dimensi dan normatif. Yang pertama, adapun keseimbangan dinamisnya dalam kedua nilai tersebut, yaitu untuk menyatukan kemahiran pedagogi teknis dan landasan fondasi karakter yang kokoh untuk menciptakan integritas instruksional.
kedua, pembentukan manusia. Pembentukan manusia yang memperkuat nilai dimensi normatif dan teknis, memiliki pendidikan yang bukan hanya sekedar backing konsep atau transfer data, melainkan proses ontologis dalam memanusiakan manusia seutuhnya. Yang ketiga, kritik mekanistik. Kritik mekanistik untuk memperkuat nilai dimensi normatif dan teknis, memiliki cara menolak orientasi hasil yang kaku dan mekanis, dan menekankan bahwa efisiensi tanpa makna fisiologis akan mereduksi esensi kemanusiaan. Selanjutnya, memperkuat nilai-nilai filsafat ilmu dalam pendidikan, yaitu melampaui pedagogis teknis menuju pendidikan yang berpusat pada manusia dan karakter. Adapun tiga pokok dalam memperkuat nilai-nilai tersebut. Yang pertama, substansi di atas teknis. Pendidikan bukan sekedar transfer keterampilan teknis atau kecakapan administrasi, tetapi utama dalam pendidikan adalah pada esensi pengembangan kapasitas berpikir kritis dan kedalaman intelektual. Yang kedua, injeksi etis dan moral, yaitu setiap interaksi akademis harus disisipi dengan nilai-nilai etis. Profesionalisme dosen dan mahasiswa tidak hanya diukur dari kompetensi mahasiswa, tapi dari integritas moral dalam setiap tindakannya. Yang ketiga, refleksi fisiologis, yaitu membangun karakter melalui perenungan fisiologis yang mendalam, mengajak subjek didik untuk memahami mengapa dibalik ilmu pengetahuan, bukan hanya bagaimana menggunakannya. Selanjutnya, adapun pendidikan bermakna untuk memperkuat filsafat ilmu. Yang pertama, filos, abstraksi. Pendidikan memberikan laboratorium konseptual bagi abstraksi filsafat untuk mengubah ide murni menjadi pengalaman yang dapat dirasakan. Yang kedua, evaluasi realitas kelas. Dinamika interaksi di dalam kelas berfungsi sebagai bahan evaluasi empiris untuk menguji keabsahan dan revaluasi teori filosofi. Yang ketiga, tindakan nyata dan terarah. Filsafat tidak berhenti pada pemikiran kritis saja, melainkan disalurkan melalui pedagogi aktif yang membentuk karakter dan peradaban manusia. Selanjutnya, adapun pada bagian 3, pisau analisis pada filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Fondasi utama pada 3 pilar filsafat ilmu tersebut sebagai basic penalaran kritis. Metodologinya memiliki kerangka kerja yang sistematis untuk membedah setiap fenomena pendidikan. Yang terakhir, adapun output ilmiah, yaitu standarisasi kualitas dan validitas dalam kajian ilmiah pendidikan. Selanjutnya, siklus simbiosis mutualisme. Siklus simbiosis mutualisme memiliki arah siklus yang sangat jelas dan memberikan bukti sebagai implementasi secara praktis pada aksiologi dan realitanya, pada teori pendidikan secara metodologi dan pedagoginya, pada refleksi fisiologis, pada ontologi dan epistemologinya. Interdependensi. Pada filsafat ilmu dan pendidikan, interdependensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan kehilangan orientasi. Tanpa pendidikan, filsafat hanya menjadi spekulasi abstrak saja. Yang kedua, ada arah dan buktinya. Filsafat memberikan arah akademik yang fundamental, sementara praktik pendidikan menyediakan bukti empiris yang memvalidasi atau merevisi teori tersebut. Yang terakhir, adapun proses dialektikanya. Proses dialektikanya merupakan sebuah siklus berkelanjutan
di mana refleksi menghasilkan teori, dan teori tersebut diuji melalui implementasi, dan hasilnya implementasi memicu refleksi kritis baru pada pendidikan. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis juga memiliki cara berpikir secara sistematis dan radikal dalam dunia pendidikan. Standarisasinya juga merupakan standarisasi keilmuan yang memiliki kualitas untuk validitas pengetahuan. Adapun dimensi aksiologi pada hakikat, nilai, dan tujuan ilmu pendidikan, yaitu ada 3. Yang pertama, adapun tujuan ilmu. Tujuan ilmunya yaitu untuk menganalisis landasan fundamental, untuk apa ilmu pendidikan digunakan, dan bagaimana ia membimbing praktik instruksionalnya. Yang kedua, etika relasional. Etika relasional menjunjung tinggi kode etik dalam hubungan dialektis antara guru dan murid sebagai fondasi transfer pengetahuan yang bermoral. Yang ketiga, kemaslahatan sosial. Ada kemaslahatan sosial, orientasi pemanfaatan ilmu pendidikan bagi transformasi sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Selanjutnya, adapun penerapan kebijakan pendidikan, yaitu ada 3. Yang pertama, dasar pengambilan keputusan. Pada dasar pengambilan keputusan, filsafat memberikan kerangka ontologis dan aksiologis sebagai dasar utama landasan dalam setiap keputusan strategis, yaitu untuk memastikan kebijakan berpijak pada hakikat manusia dan nilai kebenarannya. Yang kedua, visi pendidikan jangka panjang. Ada visi pendidikan jangka panjang mengarahkan arah pendidikan nasional melampaui tren sesaat, merumuskan visi jangka panjang yang koheren untuk mencetak generasi yang memiliki kedalaman intelektual dan karakter. Yang ketiga, pencegahan kebijakan reaktif. Melalui pencegahan kebijakan reaktif, pendekatan epistemologis yang kritis dan filsafat berfungsi untuk menghindari kebijakan dangkal yang bersifat reaktif terhadap isu populer namun mengabaikan cara dan fungsi penerapan kebijakan pendidikan. Yang selanjutnya, aksiologi dalam pendidikan. Aksiologi dalam pendidikan memiliki nilai kegunaan, yaitu mengkaji manfaat pragmatis ilmu pendidikan bagi perkembangan potensi individu serta perannya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Aksiologi dalam pendidikan juga memiliki etika pendidikan. Etika pendidikan pada aksiologi dalam pendidikan menekankan pada standar moral dan integritas akademik dalam proses transfer ilmu, interaksi pendidik serta peserta didik, serta objektivitas dalam sistem penilaian. Aksiologi dalam pendidikan memiliki nilai estetika dan harmoni juga, yaitu untuk menciptakan keselarasan dan keindahan dalam lingkungan belajar, di mana seni pedagogi mampu menginspirasi rasa ingin tahu dan kenyamanan intelektual. Yang selanjutnya, saya sajikan tabel perbandingan antara 3 dimensi pada filsafat ilmu, yaitu dimensi ontologi, dimensi epistemologi, dan dimensi aksiologi. Pada ketiga dimensi tersebut, adapun fokus pertanyaannya masing-masing dan bagaimana sih 3 dimensi tersebut mengaplikasikan pada pendidikan. Yang pertama, ontologi. Ontologi biasanya memiliki fokus pertanyaan seperti apa sih hakikat pendidikan itu? Nah, kita juga menyajikan bagaimana cara pengaplikasian pertanyaan tersebut pada pendidikan. Cara pengaplikasian ontologi pada pertanyaan tersebut yaitu untuk menentukan kurikulum, memahami hakikat peserta didik sebagai manusia, dan mendefinisikan realitas dalam lingkungan belajar. Yang kedua,
pilar epistemologi dengan fokus pertanyaan, bagaimana sih cara mendidik siswa? Bagaimana sih guru cara dalam mendidik siswa? Pertanyaan tersebut dapat diaplikasikan di pendidikan dengan guru mengembangkan metode pembelajarannya. Guru juga memilih sumber belajar yang valid dan proses verifikasi kebenaran ilmu pengetahuannya. Yang ketiga, adapun pilar aksiologi. Pada pilar aksiologi memiliki pertanyaan, untuk apa pendidikan itu? Apa pentingnya pendidikan itu? Pada pertanyaan aksiologi, adapun cara pengaplikasiannya dalam pendidikan. Cara pengaplikasiannya adalah dengan cara penerapan etika profesi guru. Yang kedua, pembentukan karakter siswa serta penanaman nilai-nilai luhur dan estetika dalam proses pedagogi. Ketiga pilar ini yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dapat saling berintegrasi satu sama lain untuk membentuk kesatuan ilmu pendidikan yang kokoh, yaitu ontologi memberi substansi, epistemologi memberi cara, dan aksiologi memberi arah bagi masa depan dan peradaban. Jadi ketiga pilar ini adalah tiga pilar dalam filsafat ilmu yang memiliki fungsi, memiliki satuan ilmu pendidikan yang saling berkaitan pada pendidikan di SD dan cara pengaplikasiannya pada pendidikan, terutama untuk guru kepada muridnya. Adapun contoh penerapan kebijakan pada kurikulum merdeka, yaitu di sini yang ada 3 penyajian, yaitu akar ideologisnya, sisi akhirnya, ada analisis struktur kebijakannya juga. Yang pertama, akar ideologis. Akar ideologis implementasi filsafat progresivisme di balik otonomi belajar untuk mendorong fleksibilitas dalam proses pendidikan. Untuk visi akhirnya, contoh penerapan kebijakan pada kurikulum merdeka yaitu melihat kebijakan sebagai instrumental vital dalam pencapaian visi manusia merdeka yang utuh dan mandiri. Lalu, adapun analisis struktur kebijakannya. Analisis struktur kebijakannya memiliki 2 dasar, yaitu dasar hukum dan dasar filosofis. Yang pertama ada dasar hukum. Dasar hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama, Permendikbud nomor 5 tahun 2022 memiliki standar kompetensi lulusan. Yang kedua, dasar hukumnya yaitu rangka regulasi yang mengatur tata kelola administrasi pendidikan nasional. Yang ketiga, dasar hukumnya yaitu kepastian hukum bagi satuan pendidikan dalam menjalankan inovasi kurikulum. Adapun dasar filosofisnya. Dasar filosofisnya juga ada 3. Yang pertama, epistemologi, yaitu pengetahuan dipandang sebagai konstruksi aktif siswa, bukan sekedar hanya sebagai bahan transfer informasi siswa dengan guru. Yang kedua, aksiologi. Aksiologi memiliki penekanan pada nilai karakter dan kebermanfaatan ilmu bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, landasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memanusiakan manusia. Selanjutnya ada tantangan dan refleksi kritis, yaitu ada 3. Yang pertama, kritik utama. Kritik utama yaitu memiliki banyak teknikalisme pendidikan. Pendidikan seringkali terjebak dalam jebakan administratif dan prosedural. Fokus berlebihan pada instrumen teknis juga memiliki resiko
mengabaikan substansi nilai dan hakikat kemanusiaan dalam proses belajar. Yang kedua, kritik teoritis. Kritik teoritis memiliki fragmentasi ilmu dan realitas yang dapat terjadi pada pemisahan antara teori akademik dengan realitas sosial. Tanpa landasan filsafat yang kuat, ilmu pendidikan kehilangan arah dalam menjawab tantangan zaman yang kian semakin kompleks. Yang ketiga, solusi reflektif. Solusi reflektif memiliki kembalinya through filosofis, interpretasi kembali nilai-nilai filosofis ke dalam pendidikan. Inovasi bukan sekedar pembaruan alat, melainkan pembaruan pemikiran yang memerdekakan dan memanusiakan manusia secara utuh. Selanjutnya, ada pun contoh penerapan dalam proses pembelajaran atau sering disebut dengan SKL, yaitu manifestasi konstruktivisme. SKL adalah Study Centered Learning, merupakan perwujudan praktis dari teori konstruktivisme dalam Satimundina. Pengetahuan dibangun secara aktif oleh subjek didik. Perubahan peran pendidik memiliki otoritas keilmuan yang bergeser dari peran informal tunggal menjadi fasilitator dan motivator yang membimbing, eksplorasi, dan menjadikan intelektual yang good pada siswa. Yang selanjutnya, dinamika interaksi sosial. Dinamika interaksi sosial biasanya menekankan pada pentingnya dialektis dan kolaborasi antar siswa untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam melalui diskursus aktif. Pendidikan adalah pengembangan manusia untuk mencapai kesempurnaan hakikatnya. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawab bisa di kolom komentar. Tapi selanjutnya masih ada lagi, yaitu tantangan dan refleksi kritis. Yang pertama, resiko formalitas administratif, yaitu bahaya ketika filosofi pendidikan direduksi menjadi sekedar pemenuhan dokumen orang tanpa penghayatan makna yang mendalam. Yang kedua, adapun kesiapan sumber daya manusia, yaitu tantangan bagi guru dalam menyeimbangkan beban kerja dengan kapasitas untuk terus berpikir secara reflektif dan kritis di dalam kelas. Yang terakhir, adapun disparitas teori versus realita. Kesenjangan tajam antara landasan epistemologis ideal dan keterbatasan fasilitas menjadikan pendidikan di lapangan memiliki keterbatasan fasilitas. Dan selanjutnya ada kesimpulannya, yaitu filsafat ilmu adalah ruh yang menghidupkan ilmu pendidikan, memberikan landasan kritis dalam setiap pengembangan teori dan praktik. Tanpa landasan filosofis yang kokoh, praktik pendidikan akan kehilangan arah, makna, serta tujuan hakikinya. Integritas ontologi, epistemologi, dan aksiologi mutlak diperlukan untuk membangun sistem pendidikan yang bermartabat. Sains adalah pengetahuan yang terorganisasi, kebijaksanaan dalam kehidupan yang terorganisasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas jual filsafat ilmu dengan link 860323873. Selamat sore.